Bayangkan sebuah makhluk melesat di antara pepohonan purba, seperti kadal raksasa bersayap lebar, melayang di angkasa dengan tenang. Ada legenda tentang winged iguana, kadal bersayap misterius yang dikabarkan bergelayut di hutan tropis. Cerita-cerita lama menggambarkannya sebagai reptil hijau besar bersisik kasar dengan sayap, seperti membran kulit di sisinya yang bisa dibentangkan. Mata kuningnya menyorot tajam di kegelapan, dan dentuman suara melengking khas Nagamini ini siap membius pendengar cerita. Seekor biawak raksasa diterangi cahaya rembulan saat mengembang ngempaskan sayapnya, cukup bikin bulu kuduk merinding. Tapi sebelum kita melompat lebih jauh mengeksplorasi sayap eksotis ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Di kanal ini kita sering ungkap kisah-kisah menegangkan seperti winged iguana, jadi pastikan kalian tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Oke, mari kita mulai selami legenda dan ilmu di balik makhluk terbang nan fantastis ini. Dalam legenda-legenda setempat, winged iguana digambarkan mirip kadal pohon raksasa yang punya 2 lembar sayap berbentuk membran di sisinya. Menariknya, di dunia nyata ada kadal bernama Dracovolans yang memang punya struktur serupa. Wiki Bahasa Indonesia menyebutkan cekibar, genus Draco, hampir semua spesiesnya memiliki layar di kedua sisi tubuhnya, berfungsi sebagai sayap untuk melayang di udara. Jika ukuran Draco diperbesar puluhan kali, itulah kira-kira gambaran sayap winged iguana. Ia dikatakan memiliki sepasang sayap kulit besar yang dapat dibentangkan lebar, mirip kelelawar raksasa, membantu makhluk ini melayang lembut antara ranting-ranting pohon. Warna tubuhnya biasanya hijau gelap atau kecoklatan, dengan sisik tebal seperti kerangka Nagamini. Kadang ada pula jambul atau punggungan yang menonjol seperti duri kecil. Secara keseluruhan ia tampak seperti persilangan naga terbang dan biawak raksasa, kira-kira seperti imajinasi Draco bertemu Varanus. Menurut catatan para herpetolog, para kerabat iguana modern memang umumnya hidup di daerah tropis. Misalnya, iguana hijau, genus iguana, adalah kadal herbivora besar yang tersebar di hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Begitu pula Basiliscus, yang disebut kadal Yesus Kristus karena larinya di atas air, banyak dijumpai di hutan hujan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Berdasarkan itu, habitat winged iguana mungkin digambarkan seakan-akan serupa. Hutan hujan lebat dengan pepohonan tinggi, bisa jadi dataran rendah Amazon atau pegunungan berkabut di Meksiko. Dalam cerita, kadal ini sering digambarkan tinggal di area terpencil. Ada pula versi cerita yang menempatkannya di lereng gunung berapi, memanfaatkan angin panas naik untuk terbang. Ia konon memakan buah-buahan besar, telur burung, atau bahkan reptil kecil lain, sementara sayapnya yang kuat digunakan untuk melompat dari ujung tebing dan melayang jelajahi hutan. Intinya, seperti saudara dekatnya, winged iguana menetap di dunia tropis yang kaya mangsa dan perlindungan pepohonan tinggi. Jika kita lihat ke dunia nyata, ada beberapa raja kemampuan adaptif di antara reptil. Dracovolans yang kita sebutkan tadi, juga Basiliscus yang unik. Cekibar, Draco, memang unggul di seni melayang. Reptil ini memiliki layar sayap di badannya, sehingga bisa meluncur hingga puluhan meter antar pohon. Sementara Basiliscus, basilisk, punya keahlian lain, bisa berlari di atas permukaan air. Basiliscus bahkan dikenal mampu berlari secepat 1,5 meter per detik, sepanjang 4,5 meter di atas air sebelum akhirnya tenggelam. Winged iguana konon menggabungkan ekstrim adaptasi itu, seperti Draco yang punya sayap kulit, tetapi lebih besar, ditambah kecepatan atau kecerdikan basilisk jika perlu mengecoh musuh. Meski begitu, perbandingan dengan basilisk lebih mengarah ke kecerdasan kadal daripada kemampuan terbang, sebab basilisk sebenarnya tidak memiliki sayap di tubuhnya. Intinya, gambaran winged iguana sering seolah-olah menggabungkan semua kemahiran dramatik reptil yang ada. Beranjak ke reptil purba, Pterosaurus adalah naga sejati dari era dinosaurus. Memang bukan dinosaurus, tetapi reptil terbang yang menguasai langit zaman kapur. Spesies terbesar Pterosaurus, misalnya Quetzalcoatlus,
memiliki bentang sayap luar biasa mencapai 11-12 meter sekitar panjang pesawat kecil. Mereka lahir sebagai vertebrata pertama yang benar-benar bisa terbang dengan struktur sayap berupa membran yang diperkuat oleh jari-jari panjang di kaki depan. Bagaimana jika makhluk seberat puluhan kilogram mampu terbang tinggi? Winged iguana dalam legenda terdengar seperti versi mini dari konsep itu. Sayap dari membran kulit di sekitar tubuhnya, bukan di lengan, yang konon menjadikannya pengejauhan tahan naga purba di zaman modern. Meski tentu saja sayap winged iguana tak akan sebesar Pterosaurus, namanya saja mengundang perbandingan, reptil raksasa bersayap yang tak kalah imajiner dengan makhluk dari film fantasi. Menariknya, kisah winged iguana bukan hanya ada di satu belahan dunia. Hampir di setiap budaya ada cerita serupa tentang makhluk reptil bersayap atau berkilau. Misalnya, Cina kuno mengenal Yinglong, seekor naga bersayap yang dipercaya dewa hujan. Naga-naga Asia lain umumnya digambarkan berwujud mirip ular besar, kadang bersayap tipis, dengan kuasa melayang ke langit. Di Amerika, suku Aztec memiliki Quetzalcoatl, ular berbulu, feathered serpent, dewa utama yang digambarkan semacam reptil bersisik dengan bulu warna-warni. Nama Quetzalcoatl sendiri berasal dari bahasa Nahuatl Quetzali, bulu burung Quetzal, dan Coatl, ular. Bentuknya seperti naga Asia tetapi tanpa kaki, dan dihormati sebagai dewa pertanian serta pengetahuan. Legenda serupa muncul pula di Papua Nugini dengan cerita Ropen atau Demon Flyer, makhluk terbang misterius yang diklaim mirip Pterosaurus malam hari. Di Indonesia Timur ada orang bati, manusia bersayap, yang konon menculik anak. Intinya, konsep kadal atau ular bersayap nyaris universal. Winged iguana hanyalah versi kontemporer dari tradisi itu. Secara ilmiah, membayangkan kadal sebesar iguana benar-benar terbang membawa banyak tantangan. Studi evolusi Draco menunjukkan bahwa semakin besar ukuran kadal melayang, semakin relatif kecil luas sayapnya dibandingkan berat tubuhnya. Draco yang lebih besar justru punya kuli, patagium, yang cukup kecil, sehingga beban sayapnya sangat berat. Dengan kata lain, untuk reptil sebesar iguana, yang bisa mencapai 1,5-2 meter dari kepala hingga ekor, memiliki sayap kulit agar bisa menahan tubuh dari jatuh, diperlukan struktur super ekstrem. Mungkin winged iguana dalam imajinasi harus punya rangka sayap khusus dan kulit seepik sayap kelelawar besar atau bahkan tulang yang ringan seperti halnya burung. Dalam biologi nyata, tidak ada kadal hidup sebesar itu yang mampu melayang. Setinggi pun ia meloncat, gravitasi tetap menahan tubuh gemuknya. Namun, sebagai fiksi santai, kita tetap bisa berandai. Barangkali kadal bersayap semacam itu berevolusi di pulau terpencil dengan persaingan unik, memaksa adaptasi radikal pada tulang rusuk dan ototnya. Di era modern, kemungkinan paling liar pun tidak kita abaikan begitu saja. Sudah ada pembicaraan para ilmuwan dan futuris tentang teknik pengeditan gen. Misalnya, media BBC pernah menurunkan artikel santai soal CRISPR untuk menciptakan naga besar bersayap. Dua profesor bioetika, Greeley dan Charo, menyebut ide ini tongue-in-cheek tapi bukan hal yang mustahil. Mereka mengakui hukum fisika mencegah kita punya naga sungguhan yang terbang atau mengeluarkan api, tetapi menambahkan bahwa reptil besar mirip naga Eropa Asia dengan sayap yang bisa digerakkan, flappable, walau tidak terbang, bisa saja jadi target seseorang. Artinya, secara teori dan imajinasi, tidak salah jika kita membayangkan ilmuwan masa depan yang, entah bagaimana, menyusun gen iguana agar tumbuh sayap lebar. Lagi pula, terobosan terbaru sudah mulai terwujud. Pada 2019, peneliti Universitas Georgia sukses menciptakan lizard, hasil suntingan gen pertama di dunia, tepatnya 4 ekor kadal albino yang dihasilkan lewat CRISPR. Jadi kalau suatu hari ada orang nekat membangun winged iguana di laboratorium, setidaknya kita punya pijakan bahwa gen reptil bisa diacak-acak. Sampai di sini, kisah winged iguana masih lebih dekat ke fiksi daripada kenyataan.
Namun cerita seperti ini mengajarkan kita untuk terus bersikap ingin tahu. Dunia kita penuh misteri yang menunggu dipecahkan. Mungkin tidak ada bukti nyata makhluk ini, tapi setidaknya imajinasi dan sedikit riset ilmiah memberi ruang petualangan yang mengasihkan. Teruslah menjelajah pengetahuan, tetap terbuka akan kemungkinan baru, dan tentu saja jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa mengungkap cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.